Bismillahirrahmanirrahim. Biskol, bisikan kolbu, yang disampaikan Said Novel. Cinta sejati itu ada, tapi cinta sejati di dunia itu terbatas oleh ruang dan waktu, yang mana setiap orang ini harap memahami dan memaklumi. Cinta sejati itu hakikatnya bukan cinta milik manusia biasa yang lemah akal. Nah, saya menjelaskan definisi cinta ini yang bisa dilewati oleh 5 panca indera manusia. Sedangkan bila cinta kepada Allah tidak akan bisa dilewati kecuali selain daripada panca indera, yang insya Allah nanti pembahasannya di segmen berikutnya kita akan bahas. Nah, ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya hati manusia itu ditabiatkan atau disifatkan, dikarakterkan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Betul nggak? Ya. Nah, manusia apabila mencintai sesuatu itu, pada hakikatnya ia mencintai diri sendiri. Bahwa manusia itu tidak tersembunyi mencintai pada dirinya sendiri, dan tidak tersembunyi juga terkadang ia mencintai orang lain demi dirinya sendiri untuk mencapai segala tujuannya maksudnya. Kira-kira bisa kita bayangkan nggak? Manusia itu mencintai orang lain demi orang lain, tidak kan? Tapi manusia mencintai orang lain itu demi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, ini sebagian pemahaman yang kadang-kadang sulit atas orang-orang yang lemah akal, sehingga kita menyangka kadang-kadang kalau kita mencintai orang lain itu demi orang lain, bukan untuk kita. Padahal kita mengambil keuntungan dari orang lain itu untuk diri kita. Jadi segala cinta itu pamrih, menuntut akan timbal balik untuk diri kita. Jadi kita ambil manfaat. Harta itu dicintai manusia karena harta itu bisa sebagai alat dalam keberlangsungan hidupnya. Manusia itu mencintai anaknya walaupun ia harus menanggung berbagai macam kesulitan untuk membiayai kebutuhannya, karena anaknya ini yang akan menjadi penerus hidupnya kita. Anak ini akan yang selalu membawa nama kita kelak nanti setelah kita tiada. Nah, demikian juga apabila manusia mencintai kepada pasangannya, kepada istrinya ataupun kepada suaminya, mencintai kepada saudara kerabatnya, itu kembali juga pada hakikatnya kecintaan untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk kesempurnaan hidup dirinya sendiri. Karena dia melihat dirinya akan menjadi banyak dengan mereka. Inilah keluarga besar saya. Nah, ini manfaat buat dia. Menjadi kuat dengan sebab mereka, dan menjadi indah dengan kesempurnaan dengan adanya mereka. Bisa membantu apabila dikala dibutuhkan. Nah, ini hakikatnya kita mencintai diri kita sendiri walaupun dengan kerabat ataupun orang banyak. Dengan demikian juga yang dicintai manusia pertama kali bagi hidupnya itu adalah zatnya atau diri kita sendiri. Kemudian kesempurnaan daripada zatnya, dan kemudian masa yang panjang, kelanggengan daripada itu semua. Nah, dan juga kadang-kadang juga manusia itu mencintai orang lain yang tidak ada hubungan kerabat ataupun tidak ada hubungan nasab antara dia dan orang itu karena perbuatannya. Karena orang itu telah berbuat baik kepada kita, telah membantu kita dengan harta, pertolongan, dan dengan sebab-sebab yang bisa menyampaikan kita di dalam keberhasilan dan kesempurnaan sesuai arah tujuan kita. Manusia mencintai dokter karena untuk keberlangsungan kesehatan anggota tubuhnya. Sebenarnya manusia itu tidak mencintai dokternya, tapi ilmu yang dimiliki dokter itu dia butuhkan untuk kesehatan. Demikian juga ilmu itu dicintai, guru itu dicintai, ilmu itu dicintai bagi diri ilmu itu sendiri. Tetapi bila guru itu dicintai, karena guru itu menjadi penyebab ilmu yang dicintai itu sampai kepada diri kita. Nah, demikian juga makan dan minuman itu dicintai, uang itu dicintai, tapi makanan dan minuman itu dicintai pada dirinya makanan itu sendiri. Akan tetapi uang dicintai, karena uang tersebut menjadi wasilah ataupun menjadi perantara kepada makanan. Nah, di sini maka setiap masing-masing yang saya sebutkan di atas itu kembali kepada
kecintaan manusia itu hakikatnya pada diri kita sendiri. Apabila setiap orang yang mencintai orang yang berbuat baik karena perbuatan baiknya, sebenarnya ia tidak mencintai diri orang tersebut. Akan tetapi ia mencintai pada perbuatan baiknya orang itu. Apabila perbuatan baiknya itu hilang, niscaya hilang juga kecintaan kepada dirinya. Nah, cinta sejati itu ada bila seseorang mencintai sesuatu karena diri sesuatu itu, tanpa mengambil keuntungan embel-embel atau memperoleh keuntungan apapun di belakang dari mencintai sesuatu tersebut. Inilah yang disebutkan kecintaan yang sejati.